Baik, selamat sore Bapak Ibu sudah berkenan untuk bergabung dalam agenda berguru pada kesempatan hari ini. Jadi hari ini kita bertemu kembali dan insya Allah akan belajar bersama para guru, baik guru IKN maupun guru nasional. Jadi ada guru IKN, ada Bu Reni Sahyu, owner dari Labanana. Kemudian juga ada Bu Merina. Bu Merina ini adalah pendamping UMKM dan juga public speaker yang ada di kota di Pasir ya, Kabupaten Pasir, dan juga nanti insya Allah akan ada guru bisnis nasional, yakni guru sales, Coach Fitra Jaya Saleh yang juga akan berbagi sharing pada kesempatan sore hari ini yang sangat luar biasa. Ingin menyapa Bu Niken. Bu Niken, apakah sudah kembali ke Balikpapan atau masih di Jakarta? Apa kabar Ibu? Ya, boleh open cam Ibu? Oke, siap-siap. Alhamdulillah sudah di Balikpapan. Bu Juwita di Sangatta. Apa kabar Ibu? Sehat ya? Sehat, Coach. Iya, Alhamdulillah. Gimana Sangatta suasananya? Ini saya lagi di Balikpapan, Coach. Weh, luar Iya, biasa. lagi libur Siap-siap. anak-anak sekolah. Siap-siap. Udah siap. Mudah-mudahan. Ya, Heeh. mudah-mudahan niat Ibu untuk sambil liburan kemudian juga menyimak dari agenda berguru ini tercatat sebagai pahala untuk belajar, ya, Amin, dan amin. Terima mendapatkan kasih, berkah Coach. bagi kita semuanya. Amin ya Allah. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa orang yang menjapri saya dan mengatakan kepada saya bahwasanya berguru ini ibarat sesuatu yang mustahil, ya. Karena para UMKM ini kita banyak yang gaptek coach, ya, dan lain sebagainya. Itu nggak efektif. Tapi saya bilang bahwasanya Ibu Kota Nusantara adalah kota dunia, dan kapan lagi kita belajar secara online seperti ini kalau tidak sekarang, ya. Saya rasa sekarang ini sudah mendapatkan kemudahan untuk belajar ya, bisa belajar di mana saja, kepada siapa saja, dan kapan saja. Ya, sambil menunggu beberapa peserta dan juga narasumber yang akan bergabung ke kita, izinkan saya untuk menampilkan agenda berguru secara offline yang diadakan pada tanggal 12 Juni 2024 kemarin, yang juga dibuka secara langsung oleh Wakil Kepala PLT Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Juan Juli, dan juga diberikan laporan oleh Bapak Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat bidang UMKM. Mohon izin saya tampilkan beberapa cuplikan dari video kegiatan berguru beberapa saat yang lalu. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang
Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan. Rangkaian kegiatan acara kita pada hari ini. Baik hadirin para peserta tamu undangan yang berbahagia yang kami hormati. Bersama dalam penyambutan pagi hari ini, mari kita saksikan inilah dia tari selandom. Tarian sebagai bentuk ucapan selamat datang. Tari kreasi ini bergaya pesisir Kalimantan yang bersumber dari gerak-gerak tari Jepin. Mari kita sambut, inilah dia persembahan tari dari siswi SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Iya, iya. Bapak Ibu yang budiman, itu tadi adalah cuplikan tarian penyambutan selamat datang untuk Bapak Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota, Bapak Juan Juli. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber
Izinkan saya menyapa. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Reni Sahyu. Boleh open cam? Ya, Coach. Iya, apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk berbagi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan niatnya betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal Amin. kebaikan ilmu yang bermanfaat. Ibu Gria Godong ini Bu Laras ya di Balikpapan kalau nggak salah. Masya Allah. Iya, ini favorit saya ini. Terima kasih Ibu sore-sore sudah berkenan untuk menimba ilmu dalam acara berguru. Juga izinkan saya menyapa Ibu Merina, Ibu Merina Afrilia. Selamat sore Ibu. Merina Afrilia ya. Selamat sore Ibu, boleh open cam? Ini masih di outlet, Coach. Oke. TSA itu apa ya Bu ya? Tubuh Sentra Agrobisnis. Oh iya. Baik. Oke. Baik, untuk Bu Reni sudah siap? Materinya apakah sudah di-share ke saya? Halo? Iya, Coach. Iya, Bu Reni. Apakah ada yang mau di-share? Mungkin cerita-cerita aja dulu ya, Coach. Oke, iya. Boleh. Siap. Mau open cam, Ibu? Oh ya, oke, Coach. Sebentar ya, Coach. Iya, Belum terbiasa, Coach. Sorry, Coach. iya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Iya, benar. Sesungguhnya tidak ada yang lebih expert, tidak ada yang lebih pintar, kecuali kita mau saling belajar dan mengajarkan. Baik, saat ini sudah jam 15.50. Langsung saja kita mulai agenda berguru atau belajar bersama guru yang diselenggarakan oleh Kediputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara. Jadi agenda ini merupakan semangat untuk meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM di Ibu Kota Nusantara. Baik, kita berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk Bu Reni Sahyu yang tinggal di Labangka Barat, owner dari Labanana. Bu Reni, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung, Coach ya. Baru masuk langsung. Oke, perkenalan dulu ya. Mungkin buat sebagian ada yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Reni. Saya tinggalnya di Labangka Barat, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, di Kecamatan Babulu. Dan kebetulan saya salah satu brand owner keripik pisang Labanana. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah dengar, ada yang baru. Jadi salam kenal semuanya. Jadi mungkin di sini saya cuma mau sharing-sharing aja ya, Coach ya. Sharing pengalaman, gimana awal mula terbentuk Labanana, seperti itu. Tapi sebelumnya ada disclaimer dulu ya, Coach ya. Jadi mungkin buat teman-teman semua, mungkin jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi mungkin bisa diambil sebagian yang saya ucapkan ilmunya yang bermanfaat. Setuju. Ya. Jadi dengan yang baik-baiknya aja ya, Coach ya. Siap. Pokoknya yang bully pembicara pada sore hari ini kita doakan invoice-nya nggak dibayar gitu ya. Amin. Semoga apa yang Baik, lanjut Ibu. Bisa bermanfaat ya, Coach ya. Amin. Ini perdana sih saya sharing sama teman-teman. Biasanya kan cuman face to face biasa antar 1-2 orang. Ini kalau rame gini masih perdana, jadi mohon maaf sebelumnya kalau agak-agak grogi. Salting. Oke ya, Coach, mungkin bisa dimulai ya buat semua teman-teman. Saya itu awal mula pendidikan saya lulusan S1 pertanian, jadi saya sarjana pertanian, loncatnya jauh banget sampai jadi UMKM.
Dan itu kebanggaan tersendiri juga sih Coach, kayak mungkin ada yang anggap ya, ih sayang banget sarjana tapi kok nggak kerja apa, malah jualan bla bla bla, ada omongan seperti itu. Tapi saya bangga sih Coach bisa menggeluti di dunia UMKM ini, karena nggak semua orang bisa, nggak semua orang mau, dan bahkan ada banyak yang minder ya Coach ya. Tapi justru kita sekarang malah UMKM justru sedang naik-naik daun, dan sekarang jatuhnya malah banyak yang pengen nih kok bisa sih, kok bisa gitu kan. Jadi kami juga melalui perjalanan yang sangat panjang. Mungkin ada yang anggap saya masih muda, masih bau kencur nih, tapi kok udah bisa ngomong di forum seperti ini. Jadi sebelumnya saya tuh punya pengalaman yang panjang banget ya, Coach. Sebelum saya punya brand Labanana itu, awalnya saya sudah punya beberapa macam produk yang saya jual dari sebelum UMKM mulai ngehit seperti sekarang. Awal-awal saya tuh punya beberapa produk yang sudah saya titip di warung-warung, di toko, tapi memang karena ada kendala dan lain-lain, akhirnya jadinya ya kita stop. Dan bukan terakhir sih, ini awal ya, saya anggap awal. Awalnya sekarang saya akhirnya menemukan satu produk yang memang cocok sama diri saya, cocok dengan pelanggan, dan ya itulah akhirnya saya memilih Labanana, alhamdulillah. Jadi awal mula saya punya produk Labanana itu awalnya karena memang suka cemilan ya, suka ngemil gitu ya. Terus ada teman bawain oleh-oleh keripik pisang coklat, ini kok enak gitu kan. Dan ternyata itu jauh asalnya dari Lampung. Nah, akhirnya berpikirlah, dan kebetulan memang salah satu yang mendorong saya untuk punya produk juga adalah Mas Rijal yang sekarang hadir di sini. Mas Rijal, terima kasih banyak, pokoknya jasanya luar biasa deh dalam perjalanan Labanana ini. Terus-menerus, ayo dong punya produk tuh dari Mas Rijal. Awalnya yaitu dari, kok enak sih punya oleh-oleh gitu kan, kok PPU ini nggak ada sih oleh-oleh yang khas gitu kan. Akhirnya kita coba buat suatu produk dan temu dengan Labanana. Dan alhamdulillah banyak peminatnya, sesuai lidah, sesuai dengan bahan bakunya juga ada, tersedia. Itulah yang memutuskan buat itu. Kemudian untuk termasuk yang sempat harga pisang yang melambung lah, yang hilang stoknya habis kan Coach, yang sempat trial berapa kali sampai akhirnya menemukan yang masih sederhana, kemasannya masih biasa, masih dianggap polos, cuma ditempel stiker, itu nggak usah minder, karena semua, saya juga dulu seperti itu. Saya sempat berapa kali ganti kemasan, yang nggak pede, nitip ke toko, tapi alhamdulillah nekat bisa pesan kemasan yang bagus, dan sekarang sudah punya kemasan dan pede dan nitip. Jadi kalau untuk Labanana ini, alhamdulillah sekarang saya sudah banyak nitip di toko-toko ya, jadi alhamdulillah banget di Maxi seputaran PPU tiga-tiganya, Babulu, Ketung, Penajam, alhamdulillah sudah diterima dengan baik. Terus di toko-toko, di mini-mini market yang ada di PPU hampir semua sudah saya masukin. Jadi kalau misalnya seperti mungkin yang orang PPU tahu ya, Ujung Pandang Grosir yang ada di Penajam, Nenang, itu sudah ada produk Labanana. Di Waru juga ada salah satu minimarket, toko Santi di Babulu ada. Jadi alhamdulillah kalau sekarang sih memang sudah termasuk enak ya. Jadi awal saya nitip produk mungkin yang anggap enak banget nih produknya, kok udah bisa masuk toko-toko.
udah sekarang tinggal drop aja, ngedrop tagihan. Saya paling senang kalau tagihan deh. Kan ngisi ulang. Jadi kayak sebelum jiwa salesnya harus keluar. Jadi bawa produk, ketemu yang pemilik toko menawarkan. Itu awal-awal memang malu sih. Jadi memang mentalnya harus kuat banget dulu. Jadi awal tuh sempat malu, sempat dorong-dorongan sama suami, udahlah kamu aja yang nawarin, kamu aja. Tapi sekarang udah, oh alhamdulillah udah, iya kalau dibilang pro enggak juga, cuman udah ya lumayan lah, berani lah. Sekarang tanpa disuruh udah maju duluan nih kalau misalnya ada toko baru yang mau kita tuju, yang mau kita titipin. Terus sempat ada yang nanya juga sih, kok nitipnya di toko itu kan hari punya duit gitu kan. Cuman kalau saya nganggapnya kan memang hari-hari kalau jual enggak. Cuman memang karena saya pengennya produk ini apa ya bahasanya itu bisa dianggap eksklusif. Apa ya, mungkin dianggap sesuatu nampang di toko itu kan seperti yang sesuatu yang bergengsi ya. Jadi saya tuh pengennya seperti itu, walaupun dengan gayanya bergengsi, ada di minimarket tapi dengan harga yang terjangkau. Jadi itu yang buat saya udahlah nggak apa-apa, walaupun hari-hari nggak bisa dapat duit, tapi kan nanti setiap tagihan juga dapatnya langsung sekian gitu kan, lumayan juga kalau dikumpulin. Apalagi seperti di Maxi itu alhamdulillah belum sebulan tuh kayak produknya Mbak udah habis nih Mbak udah habis. Jadi itu kayak kebanggaan tersendiri banget gitu kan. Terus kenapa sih kok nitipnya di toko gitu kan? Ya karena saya awalnya gini, saya mikir ini toko banyak banget sih, toko-toko dari ujung Penajam sampai ujung Pasir, Balikpapan, di mana-mana minimarket itu kan banyak ya. Jadi setiap jam tuh saya tuh selalu mikir gini, gimana ya caranya supaya produk saya bisa ada di toko itu gitu loh. Dengan pemikiran yang saya nggak perlu punya toko, saya nggak perlu bangun toko, nggak perlu bayar karyawan, tapi saya bisa jualan di situ. Jadi enaknya seperti itu ya buat teman-teman yang produknya belum masuk toko, minimarket, atau retail. Kita harus berpikir seperti itu. Kita nggak perlu bangun toko, kita nggak perlu bayar gaji karyawan, kita cukup masukkan produk kita, dah. Ya nggak kita tinggal gitu juga, kita tetap promosi walaupun secara online, tapi di dalam sudah ada yang mengani. Jadi ibaratnya kita cuma ngasih toko berapa persen keuntungan buat toko, tapi kita udah dapat kenyamanan, toko produk kita aman, produk kita terpampang di etalase-etalasenya, salesnya sudah ada, kita nggak perlu bayar sales. Itu sesuatu yang itu nilai plus dari kita menitip produk kita di toko-toko di minimarket seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang memang produknya belum, mungkin ada yang masih minder, malu buat ketemu, buat nawarkan, itu dibuang deh, semua dibuang. Karena kalau kita untuk masuk di toko itu cuman awalnya aja kita kayak harus berjuang ekstra karena harus menemui pemilik toko, harus promosi, harus menjelaskan produk kita, bla bla bla, itu cuman awalnya aja. Kalau pemilik toko sudah oke, boleh deh masuk, udah deh, pokoknya untuk kedepannya gampang banget. Kedepannya tinggal datang, Pak, permisi, mau cek produk, mau tagihan, mau masukkan produk, itu udah enak banget pokoknya. Jadi saya sudah menjalani itu semua, dan sekarang memang ibaratnya ya, seperti saya sekarang tinggal memetik hasilnya lah. Seperti itu. Terus, enaknya kita ini, sekarang UMKM ini kan sangat-sangat digaungkan sekali oleh pemerintah ya. Jadi kayak
nilai plusnya pun kita sebagai pelaku UMKM ini banyak banget. Jadi banyak yang saya dapat gitu kan, ilmu-ilmunya seperti kegiatan pelatihan-pelatihan, seperti banyak relasi, banyak teman dari berbagai daerah, banyak sharing. Jadi ilmunya itu memang nggak putus-putus ya. Walaupun kita punya produk yang sekian-sekian banyak, tapi kegiatan tetap selalu ada. Jadi ilmunya nggak pernah putus gitu ya. Jadi buat teman-teman semua tetap mencoba hal dari Iya, sepertinya internetnya kurang stabil, Bu. Tes tes 1 2 3. Halo. ya, halo Iya, iya, coach. iya. Sudah kembali Kak. Iya, apa ada lagi Kak yang mau disampaikan, Bu Reni? Iya, mungkin sedikit pesan aja buat teman semua. Itu walaupun kecil, itu kan itu ya, kalau di awal tuh seperti yang saya ingat dari Mas Rijal itu bicara personal, jadi kayak Reni siapa sih? Oh, itu Reni Lobanana. Oh, Reni. Jadi personal brandingnya alhamdulillah sudah terbentuk dengan sendirinya dengan bantuan media sosial. Jadi pesan saya buat teman-teman semua, jangan malu buat upload, jangan malu buat jualan, jangan malu buat menciptakan produk-produk yang baru. Tetap semangat apapun itu. Yang penting positif, itu akan menjadi nilai lebih di kemudian hari. Ya, terima kasih Coach. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dulu. Mungkin ada mau tanya-tanya, boleh lah sharing-sharing. Baik, baik ya. Luar biasa ya sharing dari Bu Reni ya, pengalamannya bagaimana seorang sarjana pertanian, kemudian akhirnya sekarang menjadi seorang business owner dan memiliki brand Labanana ya, keripik pisang. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Reni tadi betul-betul ada sesuatu yang bisa kita pelajarin dan menjadi motivasi buat kita semuanya bahwasanya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita lakukan gitu ya Bu Reni ya. Iya benar Oke, Coach. iya, terima kasih banyak Ibu. Waktu berikutnya ini adalah Bu Reni Afrilia. Jujur saya juga masih belum pernah ketemu. Mudah-mudahan Allah nanti izinkan bisa silaturahmi secara langsung untuk belajar langsung sama Bu Merina ya. Kalau dari profilnya sih saya lihat beliau ini seorang public speaker ya, sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani, kepada para UMKM dan lain sebagainya. Bu Merina ada slide yang perlu ditampilkan atau mau menampilkan sendiri? Udah dicoba? Bisa ya? Baik, Bu Merina, ya Bu Merina, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman UMKM semuanya. Alhamdulillah ini beberapa teman-teman UMKM ini kebanyakan saya sudah kenal. Ada Pak Rijal, ada Pak Isyanto, kemudian ada Bu Juwita juga dari Sangatta, ada Bu Suradi juga. Selamat sore, alhamdulillah.
Sekali lagi saya sampaikan, saya di sini dan kami pintar karena Mbak Reni sama-sama muda juga ini, kebetulan kayaknya kita segenerasi nih Mbak Reni. Saya lahir tahun 95, jadi saat ini usianya baru 29 tahun, Coach. Dan pekerjaan saya menuntut untuk fokus ke UMKM. Tes, apakah suara saya terdengar? Halo, Bu Reni, apakah bisa mendengar suara saya, Bu Reni? Pemasaran di Trubus Sentra Bisa, Coach. Agrobisnis saya sebelumnya dan sosial dan ilmu politik S1 di Samarinda, jurusan ilmu pemerintahan. Koneksinya nggak stabil ini, Coach. Halo? Halo? Iya Mbak, halo, kedengaran kok Mbak. Udah jelas ini, Coach? Udah ya? Iya, oke. Nah, Silakan lanjut. Adapun beberapa pengalaman saya dalam bidang UMKM, di mana kemarin tahun lalu kita fokus ke 15 desa digital di Kabupaten Pasir atau biasa kita sebut dengan Smart Village. Di sana juga kita bertemu dengan para pelaku UMKM yang notabene memang tidak mendapatkan akses informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan teman-teman kita yang dekat dengan kabupaten dengan Tanah Grogot gitu, Coach. Domisili saya saat ini ada di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Nah, sedikit juga informasi saya barangkali sudah jelas ya. Dan untuk materi hari ini adalah kita akan sama-sama belajar bagaimana kami membentuk sistem atau strategi marketing khususnya di TSA, Coach. Nah, saya sebagai kepala pemasaran tentu kita harus pahami bersama bahwasannya memang kita perlu mengetahui keunggulan dari SDM yang ingin kita libatkan dalam sistem kerja kita, atau biasanya di pelaku UMKM itu lebih banyak memberdayakan biasanya barangkali anaknya, mungkin juga ada saudaranya. Nah, itu kita perlu tahu juga keunggulan-keunggulan dari SDM yang kita miliki. Karena bisa saja nanti akan menunjang bagaimana peningkatan terhadap omset dari bisnis kita. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan, seringkali memang owner-owner bisnis ini berhadapan langsung dengan masalah pemasaran gitu ya, di masalah marketing atau penjualan gitu. Kalau di TSA itu biasanya tim pemasaran, Coach, disebut sebagai jenderalnya gitu. Jenderalnya karena memang bagian inti dari proses penjualan gitu. Sering sekali masalah bisnis yang kita hadapi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal teknis, atau misalnya orang-orang yang kita tempatkan dalam sistem bisnis kita ini bisa jadi tidak sesuai dengan keunggulan yang mereka miliki gitu. Oleh karena itu kita harus menganalisis SDM-SDM yang kita miliki. Nah, di dalam strategi marketing biasanya kita harus memahami bagaimana fungsi otak kita bekerja, di mana ada orang-orang yang memiliki keunggulan di bagian otak kiri. Namun di era sekarang sering sekali ujung tombak dari marketing itu adalah orang-orang yang bekerja dengan menggunakan otak kanannya, atau biasa kita sebut sebagai tim kreatif atau tim pembuat konten gitu. Nah, di dalam alokasi tim marketing, idealnya biasanya secara garis besar nih, kami membaginya dengan 6 tim gitu, atau 6 SDM. Di mana di dalamnya ada yang pertama kita namakan mastermind marketing. Nah, ini adalah
generalnya atau pemimpin marketingnya gitu, dia yang akan menentukan job desk dari SDM yang dimiliki. Lalu yang kedua ada tim kreatif, yang ketiga desain grafis dan videografer, ini biasanya tim medianya, lalu ada copywriter dan tim distribusi tentu, dan yang terakhir adalah community manager. Nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut apa aja sih maksudnya dari masing-masing job desk yang kita miliki ini. Nah, yang pertama itu ada mastermind marketing. Nah, ini saya berada di posisi mastermind marketing, di mana saya sebagai penanggung jawab tim yang fungsi utamanya adalah mencapai target penjualan. Penjualan ini tentu menjadi PR besar juga, karena kami pun di Trubus Sentra Agrobisnis melakukan berbagai macam cara dengan menaikkan branding kita, lalu mengiklankan produk-produk kita, baik secara konvensional maupun secara marketplace gitu, menggunakan Shopee Pay dan sebagainya. Nah, di dalam dari tugas mastermind ini, nanti kita akan memimpin orang-orang yang menggunakan tim otak kanan dan tim otak kiri. Contohnya seperti slide yang telah saya buat, di tim otak kanan itu biasanya orang-orang yang bekerja memiliki basic atau dia memiliki keahlian di bidang seni. Biasanya tuh orangnya kreatif, ibu-ibu, bapak-bapak, dan lucu-lucu gitu. Dia memang memiliki imajinasi yang bagus, sehingga biasanya konten-konten yang dihasilkan itu konten-kontennya unik, sehingga akan menaikkan penjualan. Seperti yang kemarin, halo, kedengaran ya? Seperti yang kemarin, kami baru saja membuat konten air mineral Trubus gitu, yang ini produknya air mineral Trubus hijau. Jadi ini kemarin menggunakan tim konten kreator, di mana kita istilahnya itu menggunakan konten yang lagi viral saat ini. Jadi kemarin itu yang disiram pakai air, kemudian disiram pakai tepung, terus jatuh dari lantai berapa gitu. Yang sekarang tuh saya lihat proses dari konten-konten itu lebih mengena adalah ketika kita membuat konten yang sifatnya lucu-lucu gitu, sehingga akan viral gitu. Nah, selain itu ada juga tim dari copywriter. Cuman biasanya copywriter ini kita sudah dimudahkan dengan aplikasi yang dimiliki, contohnya ChatGPT dan sebagainya. Biasanya kita akan lebih mudah daripada kita memikirkan sendiri caption-caption yang akan kita buat, lebih baik menggunakan teknologi ChatGPT atau AI yang sekarang lagi booming. Nah, yang ketiga adalah desain grafis. Ini biasanya orang-orang yang bekerja untuk mendesainkan entah itu dari segi packaging kita atau dari segi untuk mengisi media sosial kita, medsos kita, Instagram kita ataupun TikTok kita, seperti misalnya desain dari hari-hari besar dan sebagainya. Dan videografer ini juga menjadi ujung tombak di tim yang menggunakan otak kanan, karena tugasnya adalah membuat konten yang sifatnya videografi gitu. Sementara orang-orang yang di sebelah kiri ini adalah orang-orang yang menggunakan otak kirinya, di mana biasanya itu lebih biasa kita sebut sebagai konseptor gitu, pemikir gitu, orang-orang pemikir. Orang-orang pemikir ini biasanya yang pertama terdiri dari tim distribusi. Jadi tim distribusi ini memang penting. Kami juga menyadari di TSA tim distribusi yang sudah autopilot adalah tim distribusi dari Trubus Air atau produk air mineral, karena sudah memiliki distributor yang cukup luas, cakupannya cukup luas, khususnya untuk di Kabupaten Pasir, dan sekarang sedang gencar-gencarnya menuju di TPU dan IKN gitu. Karena memang izin, Bu Berina, Trubus hijau ini alhamdulillahnya sudah settle ya, bisnisnya sudah sekitar 7 tahun. Ya. Mohon izin, Bu Berina, sepertinya slide-nya belum berubah ya. Slide-nya belum berubah. Mohon izin. Ya. Slide-nya masih belum berubah, Bu. Udah ini berubah, masih ini masih di achievement ya? Atau gimana ini? Yang lain bagaimana? Mohon berikan respon. Masih achievement, Coach. Masih achievement ini di sini. Achievement? Iya. Iya, slide-nya masih di achievement. Mohon maaf. Ya, bentar.
Udah berubah, Coach? Masih belum? Kenapa nggak mau ya? Sekarang. Oke, Udah, Coach? ini sudah mulai di PowerPoint ya sekarang ya. Halo? Boleh ya. Oke, sudah kelihatan. Silakan dilanjut, Pak. Tuh. Sudah ya, Coach ya? Aduh, mau Sudah. ini Iya, nggak berarti apa-apa. nggak kelihatan ya, Coach? Iya, nggak apa-apa. Dilanjut saja. Sudah ya? Aduh, sama. Oke. Balik jauh. Ya, mending langsung aja sih. Ada. Mohon maaf Bu Diken, saya mute ya. Bu Merina, sudah bisa dilanjut Bu? Jualan atau Iya, mohon maaf ini Bu Melisa sepertinya terkeluar dari. Oh, ini sudah Melina, masuk Coach. lagi. Iya, sudah jaringannya. screen-nya udah kelihatan lagi, Coach? Halo? Ya, screen-nya masih belum. Boleh di share screen lagi. Nah, sekarang. Oke. Udah kelihatan, Coach? Sudah. Screen-nya? Sudah, silakan. Udah ya? Ya. Selain itu juga tugasnya adalah membuat SOP kerja tim gitu. Jadi standar operasional prosedur ini menurut saya sangat penting. Namun ada juga yang menganggap bahwasanya khusus untuk orang-orang milenial kasihkan SOP itu kerjaannya cenderung kaku gitu. Jadi fleksibel saja, tapi kalau di kami itu tetap menggunakan SOP atau standar operasional prosedur. Karena ini nanti ketika memang SDM kita ada yang keluar gitu atau ada yang resign, SOP perusahaan itu akan terus berjalan gitu. Jadi tidak berubah gitu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga. Di mana tim kreatif ini biasanya cenderung sebagai seniman. Dia memiliki konsep ide-ide yang sangat menarik bagi konsumen. Nah, justru dari tim kreatif dan pengguna otak kanan ini, mereka nanti yang akan menentukan konsumen untuk melakukan pembelian atau tidak. Karena secara garis besar, tim ini nanti akan dibagi dalam 3 hal. Seperti yang pertama yang saya sebutkan tadi, ada copywriter, di mana tugasnya adalah menyulap kata-kata yang termuat dalam fitur produk, lalu ada benefit produk apa yang kita miliki, komposisinya, kelebihannya, promo-promo marketing yang kita lakukan, dan lain-lainnya. Nah, tugas copywriter ini juga sudah saya jabarkan. Yang pertama adalah membuat konten iklan, kemudian email marketing. Nah, ini juga penting. Kami itu termasuk yang pengguna memiliki website juga, lalu membuat akun Google Maps, itu sangat penting. Seperti tadi nih di TSA Official Store, karena sudah ada maps-nya ya, jadi orang-orang yang dari Jogja, kemudian ada orang-orang dari Kodim, itu biasanya langsung tahu alamat untuk membeli toko oleh-oleh, itu biasanya langsung ke sini. Karena memang dimudahkan oleh teknologi yang kita miliki atau media sosial kita miliki gitu. Nah, selanjutnya juga biasanya kita melakukan konten-konten yang isinya publikasi media dan juga membuat skrip video iklan. Nah, ini rutin kami lakukan di tim marketing gitu. Next-nya, selain itu juga ada tim desainer dan videographer. Ini tadi sudah saya singgung juga sedikit, di mana tugas-tugasnya itu adalah membuat desain iklan, promo-promo hari besar, terus membuat brosur, kemudian mendesain website kita, website
Trubus gitu yang selalu kita update, lalu ada berita-berita itu penting juga, misalnya produk kita ikut pameran atau misalnya produk kita lolos kurasi atau misalnya produk kita ikut pelatihan. Nah, itu biasanya kami akan membuat beritanya itu di website. Jadi akan sangat menghemat daripada kita harus membayar wartawan gitu, dan linknya bisa kita bagikan ke semua orang atau setiap pelanggan kita. Selain itu juga akun YouTube kami itu sangat update gitu, karena seminggu itu biasanya kami akan memposting 2 video YouTube, baik itu tentang kehidupan pondok pesantrennya maupun TSA-nya atau Trubus Sentra Agrobisnisnya gitu. Nah, selain itu di dalam pengguna yang memiliki keunggulan otak kiri juga ada yang dinamakan advertiser. Saya yakin juga beberapa teman-teman di sini seperti ada Bu Juwita, kemudian ada Bu Suradi, ini alhamdulillah kami binaan UMKM binaan Bank Indonesia, jadi banyak belajar di sana juga bagaimana membuat Facebook Ad, kemudian bagaimana kita live di marketplace, ada Shopee, kemudian ada di TikTok. Alhamdulillahnya banyak dapat insight-nya di sana, karena memang sifatnya media iklan ini akan terus berubah, sehingga ketika kita tidak beradaptasi terhadap teknologi-teknologi baru atau media sosial baru, tentu kita akan tertinggal, seperti misalnya HP BlackBerry gitu ya. Jangan sampai kita nggak menginstal ulang gitu, mengupgrade gitu strategi iklan apa yang kita gunakan dan media sosial apa yang kita gunakan itu harus terus diupdate. Caranya mengupdate adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan semacam ini atau diskusi sesama pelaku UMKM. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, karena ini tinggal sedikit lagi sih. Di community manager ini biasanya memang komunitas tim marketing yang, jadi ada grup-grup broadcast sama seperti grup-grup yang kita miliki, ada grup OIKN gitu, ada grup UMKM binaan, ada grup penjualan gitu. Itu biasanya sifatnya hanya broadcast produk-produk kita, tapi dengan jangka waktu yang harus kita atur juga, karena kalau misalnya hari-hari kita posting nanti orang juga bukannya senang atau mau beli produk kita, malah ilfil atau mungkin capaian prestasi apa. Mungkin itu aja Coach yang bisa saya sharing di sore ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Iya. Terima kasih Bu Berina atas sharingnya, sangat menarik sekali ya dari apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi itibar buat kita semua, bahan pembelajaran buat semua pelaku UMKM di lindasi IKN ya, dan juga mitranya. Ini materi menarik. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya sambil kita menunggu narasumber Coach Fitra Jaya Saleh yang sedang bersiap-siap juga untuk bergabung kepada kita. Oke, di chat ini ada pertanyaan Bu Merina. Mungkin share screen-nya bisa diturunkan dulu. Oke, sebentar. Ya, oke. Baik, izin saya bacakan di chat pertanyaan dari Bu Yulina. Ya, Bu Yulina. Sebentar, Bu Yulina. Oke, Assalamualaikum Mbak Marlina. Mau bertanya, bagaimana cara kita membentuk dasar tim seperti yang disampaikan oleh Mbak Marlina dengan keterbatasan dengan keterbatasan kemampuan teman-teman sekitar. Jadi beliau ini punya teman-teman yang ada di sekitarnya ingin diberdayakan ya, ibaratnya untuk membantu pemasaran, tapi ya itu memiliki keterbatasan. Gimana caranya membentuk timnya itu, Mbak Bu Marlina? Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Bu Yuliana, izin berbagi pengalaman ya Bu Yuliana. Memang ini biasanya banyak masalah ini sering terjadi di pelaku UMKM, terutama yang baru memulai usaha. Barangkali bedanya jika saya memang karena bekerja sebagai profesional, jadi memang tim-tim itu memang sudah dibentuk dan sudah sudah kita buka lowongan pekerjaan. Namun beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan saya sering sampaikan juga ke teman-teman UMKM yang baru memulai bisnis atau usahanya,
Yang pertama adalah yang paling penting menurut saya kita sebagai owner, maka rekrutlah pegawai-pegawai milenial gitu, atau berdayakan para tenaga muda, misalnya kayak anak-anak SMA atau anak-anak kuliah atau yang baru lulus kuliah. Kenapa? Karena memang di era sekarang itu kita akan sangat mudah bekerja dengan Gen Z atau Gen milenial gitu. Karena mereka memiliki kemampuan untuk memahami teknologi. Gitu. Mereka ilmunya tuh selalu upgrade. Bahkan di era saya dengan era yang lebih muda dari saya tuh biasanya mereka tuh lebih upgrade dibandingkan saya. Nah, fokusnya adalah misalnya usaha ibu apa dulu gitu. Kalau saya itu biasanya sering sekali mengajak institusi atau lembaga pendidikan untuk bekerja sama. Kalau kami itu biasanya kami mengajak MOU gitu. Kalau di sini kan ada beberapa kampus gitu. Jadi nanti memang entah kita buka internship dengan mahasiswa itu diberikan sertifikat karena mereka juga butuh untuk belajar bagaimana realnya dunia kerja. Namun beberapa hal juga yang saya sering beri solusi yang sering saya tawarkan adalah ketika kita memiliki anak SMA atau kuliah itu mohon diberdayakan. Tapi sering sekali memang ketika itu anak sendiri sering sekali terjadi gaps gitu. Gapsnya tuh apa? Saya sering juga sharing sama Pak Isyanto ini ya, Mbak Pia Sari Berkah. Jadi beliau itu memiliki anak, mohon maaf ini Pak Is, jadi saya cerita ini ya. Beliau itu memiliki anak yang mengerti desain, tetapi sering sekali kayak selera orang tua dan selera anak muda itu berbeda coach. Jadi misalnya nih, dan saya selalu bilang percayakan kepada anak mudanya, untuk marketingnya itu percayakan kepada anak mudanya, karena mereka sudah mengikuti selera pasar menurut saya gitu. Apalagi ketika memang produk kita ini adalah menyasar orang-orang atau gen-gen milenial gitu. Jadi ikuti saja selera anaknya, entah desain, entah PPT, entah brosur itu diikuti. Paling kita hanya membuat, saya pengen ini, harus ada informasi mengenai ini dan ini gitu. Nanti biarkan mereka yang berkreasi. Gitu. Kalau saya sih seperti itu. Berdayakan dulu orang-orang di sekitar ketika kita memang tidak Iya, terputus ya. Oh ya. Halo? Halo. Iya, lanjut. Iya, yang paling penting itu adalah tim pembuat kontennya dulu, foto, videografi, dan tim untuk desainernya, mendesain. Dan diutamakan oleh anak-anak muda dulu. Gitu. Kalau untuk orang tuanya, mungkin mereka mau belajar gitu, tapi menurut saya itu agak lebih lambat. Jadi dibagi-bagi tugasnya sesuai dengan keunggulan yang kita miliki. Kembali lagi ke sana. Iya. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari Bu Yuliana ya. Jadi harus punya manajemen yang baik dan memberdayakan masyarakat sekitar. Ya. Aduh, aku kalau dengar Bu Merina ini jadi nggak pede saya. Usianya terpaut 20 tahun ini. Kalau ketemu langsung paling cium tangan saya terus sambil bilang Bapak ini. Iya. Senang saya coach dijadiin anak angkat coach. Iya. Kalau anak angkatnya segede gini, waduh, makannya banyak ya. Iya, di Unmul divisi Pol sama Bu Vina ya, Bu Merina ya. Bu Vina sekarang jadi dekan beliau. Oh iya. Iya, Bu Vina itu. Oh iya, waktu itu beliau masih wakil dekan kalau nggak salah. WD 3 kalau nggak salahnya. Ya Bu Vina itu juga salah satu guru kami juga itu. Jadi kita punya satu guru, satu ilmu, mari kita saling kolaborasi gitu ya. Bukan Iya, ini Bu Merina di chat juga ada. Wow, ya bangga banget ya dari Bu Juwita dari Sangatta ini ya. Terus ada Bu Laras. Oh, teman apa? Iya, teman sekelas kita di kelas unggulan UMKM Binaan BI. Oh iya, BI ya sama Mas Nova ya.
Iya. Oke, iya saya juga pernah di BI juga, cuma masih belum pernah ketemu sama Bu Merina ini. Iya. Dari Bu Laras di Perapatan Balikpapan, Gria Godong. Iya, iya. Ibu, ini waktu di Pertamina kemarin itu ngajak-ngajakin foto. Aku nggak sembarangan ya mintain foto ya. Harus harus ngisi Google Form dulu. Iya, Bu Bu Laras ini nanya ke Bu Merina, kira-kira kalau untuk budget ya, budget promosi itu berapa gitu ya? Kemampuan apa untuk budget promosinya. Gitu ya Bu Laras, atau mau tanya sendiri secara langsung bisa nyalakan mic? Silakan Tante Laras. Oh, sudah cukup. Wah, itu mic-nya masih belum belum nyala itu. Izin coach, Iya, barangkali sebelum silakan. dijawab sama Mbak Mer. Iya, silakan. Ya, Pak mohon maaf Is. saya nggak bisa nyalakan video masih di jalan ini. Tapi saya nggak mau ketinggalan momen, apalagi izin Mbak Mer ini itu adalah mentor saya coach itu. Jadi saya sering Wah, konsultasi Ya, Pak, kita sama-sama belajar. sama beliau. Cuman memang saya minta privat dan privilege alias no budget Pak. oh, Karena memang di organisasi lain kami bersama. Jadi saya setuju sekali sih. Saya tidak bertanya, cuman mengiyakan saja bahwa apa yang disampaikan Mbak Meriana ini cukup kita pakai apa masukan-masukannya. Cuma kadang-kadang memang terkendala di internal ya. Sebenarnya kalau tadi mengenai budget, menurut saya masing-masing pelaku UMKM bisa menyesuaikan ya budgetnya itu mau ditargetkan di mana, terus segmennya di mana. Tentunya masing-masing UMKM yang punya anggaran gitu loh. Nah, tinggal mau diarahkannya kemana. Jadi kalau menurut saya dan masukan dari Mbak Merina, tinggal kita aplikasikan aja. Nah, kadang-kadang kita harus legowo, yang usia udah expire kayak saya ini harus legowo pada masukan dari generasi muda ini. Dan itu juga saya sudah terapkan di kami, di usaha kami di Sari Berkah, dan memang ternyata cukup dengan style saya yang expire ini, terus kita kombinasikan dengan anak muda, ternyata memang dominasi di pemikiran dan masukan anak muda itu, coach. Saya rasa itu aja dulu dari kami. Tinggal kita mau mengaplikasikan aja seperti apa, dan satu kuncinya untuk yang usia-usia kayak saya ini harus legowo menerima pergeseran keilmuan antara yang mungkin dulu kita merasa pintar, ternyata kita sekarang ini merasa paling bodoh di hadapan anak-anak muda ini. Jadi saya setuju dan saya berguru sama Mbak Marina. Sekian dari saya, Coach Farid. Monggo dilanjut. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ada yang jujur sudah tua ya. Kalau saya kan nggak mau jujur ya, tetap muda. Iya Pak Isyanto, menurut WHO PBB itu yang dinamakan muda itu sampai usia 60 Pak. Ya, kalau Bapak kan masih 59, jadi masih muda Pak. Iya, Masih muda, silakan. masih muda 1 tahun. Iya, iya. Ada lagi yang mungkin ingin ditanyakan ke Mbak Merina? Insya Allah dalam beberapa saat lagi Coach Fitra akan bergabung dengan kita karena saat ini masih ada kelas juga. Wah, terima kasih banyak Mbak Merina atas support dan ilmunya. Cincin benua taka berbulu ya. Gimana Bu? Coach, ini tadi pertanyaan dari Ibu Gria ya. Iya, Gria, usaha produknya apa, Bu? silakan open cam. Tante Laras. Iya, salam kenal Mbak Merina. Nama saya Laras. Produk saya EcoPrint dan batik. Dan turunannya tentunya. Ya, batik, EcoPrint. Saya buat baju, saya buat sepatu, juga saya buat tas. Gitu. Terima kasih. Domisili mana, Bu? PPU ya? Domisili PPU ya, Bu? Halo? Halo, saya di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Ya, Iya, kalau iya. saran saya sih sebenarnya kami tidak membiasakan untuk melakukan budget membayar promosi dengan budget yang besar gitu. Kami tuh seringnya melakukan sinergi.
Misalnya produk ibu adalah EcoPrint. Nah, biasanya itu saya sebagai tim marketing pemasaran itu biasanya mendekati duta-duta wisata, Bu. Kalau saran saya itu gitu. Jadi saya itu lebih senang secara personal gitu. Biasanya kalau anak-anak muda atau duta-duta wisata tuh mereka butuhnya adalah panggung gitu. Mereka tuh pengennya tuh panggung gitu. Karena mereka tuh nggak mikirin di rumah ada beras atau enggak gitu. Beda kayak kita yang sudah punya anak terus sudah berumah tangga. Kalau kita kan mindsetnya money gitu, income. Nah, sedangkan mereka tuh yang para anak-anak muda ini, anak-anak SMA, kemudian duta pariwisata, itu biasanya tuh cenderung mereka pengennya panggung. Jadi sering sekali karena kami di Kabupaten Pasir itu saya sering kerjasama dengan para duta wisata. Misalnya mereka mau berangkat kemana, mereka biasanya chat saya, Mbak, kami mau ke sini, mau ngasih bupati. Kayak kemarin tuh 2 hari yang lalu mau berkunjung ke Kutai Kartanegara, Mbak, kami mau bawa oleh-oleh untuk bupati dan lain-lain. Oh ya, silahkan datang aja ke Otep gitu. Jadi langsung saya kasihkan produk kami secara free gitu. Jadi secara tidak langsung mereka akan membantu mengendorse produk kita. Jadi tidak berbayar gitu. Kalau saya lebih senang seperti itu. Jadi mendekati anak-anak muda untuk mempromosikan produk kita. Karena biasanya mereka cenderungnya itu, ya itu tadi, mereka tidak ingin money, tapi mereka ingin panggung gitu. Kalau di media sosial, untuk saat ini memang kami juga tidak membiasakan kecuali website. Karena kalau website itu sistemnya kan memang bayarnya per tahun, Ibu. Jadi dan itu harus di-upgrade, bukan iklan sekali kita layangkan selesai, enggak. Karena memang harus istilahnya harus diemang lah website itu, harus di-upgrade terus beritanya, videonya dan lain-lain. Jadi yang untuk berbayar itu budget promosinya mungkin kami hanya menggunakan website dan di kisaran harga murah 1.200 ribuan per tahun gitu. Kalau yang lain-lainnya untuk endorse itu biasanya kami memberdayakan influencer lokal dan biasanya mereka nggak minta ini sih, nggak minta bayaran. Mungkin itu kali. Suaranya nggak dengar? Iya, terdengar kok, terdengar. Ya gitu ya Tante Laras ya. Jadi bisa menggunakan pendekatan personal dengan menggunakan duta-duta wisata untuk endorse produk, ya kan? Ya kayak yang saya lakukan kemarin waktu di Banua Patra ya Kak Bu Laras ya. Banyak yang kami promosikan. Ibu sih nggak minta tolong saya. Nah itu Bu, nanti secara personal langsung di chat aja Coach Farid. Iya. Nomor duta wisata di sana. Iya, ini Pak Iswanto juga chat saya ini, Bu Merina ya. Tolong ditanyakan Bu Merina, duta wisatanya nanti nomor WA-nya berapa gitu. Tanda-tanda Pak Isyantonya ini masih muda ya. Iya, Ini iya betul kok. Selera masih muda tapi usia tidak bisa dibohongi. Iya, iya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Rusli Hatibi. Pak Rusli Hatibi ini adalah pemilik merek Cimoy ya, lada hitam, lada putih, yang juga titip-titip ke toko-toko Bu Marina. Beliau tanya nih, izin saya bertanya cara memproduksi bumbu dapur. Pertanyaannya model produksi dan arah produksi. Ya kan? Satu yang ditanyakan adalah model produksinya dan arah produksinya. eh Memang susah sih pertanyaannya ya. Tapi saya yakin Bu Marina bisa menjawab. Silakan Ibu. Sebenarnya saya ini bertanyanya mengenai model produksi dan arah produksi. Aduh Coach, saya ini aja syukur-syukur bikin masakan enak tuh sudah syukur-syukur Coach. Karena saya mengakui diri saya tuh nggak bisa masak. Tapi di bagian pemasaran insya Allah akan ada solusi. Kalau saya mungkin ngasih gambaran ke Pak Rusli. Barangkali kalau memang kebetulan kami juga menerima untuk penitipan produk-produk UMKM di TSA ini, nanti mungkin bisa jadi dititipkan di sini, nanti kita bantu pasarkan juga. Biasanya yang jelas kalau masalah perbumbuan ini, kalau saya sih menyarankan untuk menitipkan di frozen food gitu, apalagi seperti rasa barbecue, balado dan lain-lain itu biasanya mereka mencarinya ke sana, ke toko frozen. Dan mungkin gitu kali ya Coach ya, karena saya nggak paham juga tentang memproduksi bumbu ini caranya gimana gitu, bisa masak enak aja syukur gitu. Ya kalau saya ini bukan suka makan enak, ya semua makanan saya anggap kalau nggak enak ya enak banget gitu. Ya Alhamdulillah.
Baik, sebelum pertanyaan-pertanyaan sebelum dilanjutkan, ya izinkan saya untuk berbagi terkait dengan program pemberdayaan masyarakat bidang UMKM di Otorita Ibu Kota Nusantara. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa berbagi, ya. Oke, sebentar. Iya. Sudah tampil, Bapak Ibu? Ya, Ya, ini sudah. adalah program UMKM di bawah pemberdayaan masyarakat bidang UMKM, Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara. Jadi tanggal hari ini 26 Juni kita selenggarakan Beguru, belajar bersama guru, batch yang ke-6 daring secara online. Alhamdulillah hari ini sudah terrealisasi dan insya Allah tanggal 28 itu bekerja sama antara Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dan juga Direktur Pemberdayaan Masyarakat. Kami ada pameran Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tepatnya di rest area Bumi Harapan. Spaku itu melibatkan dan mengundang 10 sampai 12 stand untuk mengisi stand, tapi alhamdulillah sudah penuh semuanya ya. Kemudian agenda selanjutnya yaitu kita akan melakukan kurasi visual branding usaha, kolaborasi antara Direktur Pemas dan Visipol Unmul. Nah, ini apa kampusnya Bu Merina dan juga apa fakultasnya Bu Merina juga ya. Kami bekerja sama tentang desain grafisnya, logonya diperbaiki dan lain sebagainya. Nanti akan kami lakukan kurasi. Kemudian juga dalam rangka peningkatan atau membuka pasar, akses pasar bagi produk-produk UMKM, juga insya Allah kita akan lakukan yang namanya kurasi dan pembuatan e-katalog. Jadi produk-produk Bapak Ibu, ya kan, mudah-mudahan nanti ada fasilitasi foto juga akan kita buatkan e-katalognya, sehingga ketika nanti ada buyer yang memerlukan, dengan mudah nanti kita kirimkan brosurnya. Kemudian yang tidak kalah penting sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat terutama bidang UMKM, kami mengundang ya bagi Bapak Ibu yang memiliki kepedulian tinggi untuk sharing, berbagi dan memberdayakan para UMKM untuk naik kelas. Ya, kami akan fasilitasi untuk mengikuti BIMTEK, bimbingan teknis dan juga uji kompetensi, TOT, Training of Trainer, pendamping UMKM BNSP plus plus. Kenapa plus plus? Karena juga nanti akan menjadi pendamping halal dan Fasda BPOM. Itu. Informasi lebih lanjut akan kami share di grup-grup yang sudah Bapak Ibu ada di sana. Tetap dipantau ya, kami tidak melayani Japri ya, kecuali Japri nomor rekening ya. Seperti itu. Oke, saya ingin tanya, Coach Fitra sudah hadir. Oke, terima kasih Bu Merina sudah sharing pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan diberikan amal terbaik. Ya, Coach Fitra boleh boleh on cam? Halo, Halo Coach, Masya Allah orang ganteng ini. Iya. aduh, Iya, terima kasih Coach sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya mengajar di sana dan ke sini. Perlu kami sampaikan saat ini ada 19 partisipan Coach di uh, Zoom. Di Zoom ini, tapi insya Allah ada 1.900 dan 1.900.000 para malaikat yang mengumpul bersama kita. Iya, Coach, ini adalah kegiatan Beguru. Beguru itu ya, adalah belajar bersama guru. Beguru sendiri itu belajar menuntut ilmu ya yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Kedeputiannya Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Kebetulan per Februari kemarin saya Coach sudah dapat amanah sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat bidang UMKM. Jadi wah, ini yang Masya hadir Allah. para UMKM yang ada, para pembelajar yang ingin bisnisnya tumbuh, kemudian dirinya juga tumbuh. Ya, seperti itu Bu. Beguru ini kami laksanakan 2 minggu sekali, Coach, secara online memang. Kami paksa Bapak Ibunya untuk bisa melek teknologi. Karena kalau kita menunggu mereka untuk belajar, maka akan ketinggalan. Sementara ibu kota ini akan menjadi ibu kota untuk dunia, seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, suatu kehormatan, suatu anugerah buat kita hari ini, kita bisa
bertemu langsung walaupun secara virtual dengan Coach Fitra Jaya Saleh. Ya, saya tahu betul ilmu beliau, kerendahan hati beliau, dan tentu kegantengan beliau. Iya, saya pikir tidak terlalu berlama-lama, Pak Coach Fitra. Silakan waktu diambil alih. Mohon kami dibimbing, diberikan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Coach Fitra nanti betul-betul manfaat dan menjadi penerang pahala buat Coach Fitra sekeluarga. Kami persilakan Coach Fitra, the stage is yours. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum dimulai, saya ingin mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom ini senantiasa diberikan kesehatan, ya, diberikan rezeki yang berkah, yang banyak, berlimpah, dan Amin. mudah-mudahan semuanya yang ada di Zoom ini jadi pengusaha-pengusaha sukses yang banyak memberikan manfaat kepada banyak orang. Amin. Amin. Ya. Sebelum kita mulai, sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak aruf, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalan singkat, nama saya Fitra Jaya Saleh. Saya tinggalnya di Solo dan di Bandung. Kebetulan hari ini sedang di kota Bandung, menunggu Pak Farid datang ke Bandung. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya diberikan amanah oleh Pak Farid. Pak Farid ini sangat luar biasa, pemberdaya UKM yang pekerjaannya selalu memberikan manfaat kepada para pengusaha-pengusaha, baik itu pengusaha kecil maupun mikro, supaya bisa bertumbuh, difasilitasi perusahaan, supaya bisa bertumbuh. Nah, ini Pak Isyanto lagi di air terjun kayaknya nih, pas buka suaranya kedengeran airnya Pak Isyanto. Oke. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, saya hari ini mau bicara ilmu yang sangat-sangat fundamental, sangat basic. Tapi yang namanya fundamental itu memang kadang-kadang menjadi hal-hal yang seakan-akan remeh, tapi sangat penting. Ibarat kalau kita punya rumah, Bapak Ibu, rumah kita itu pondasinya itu tidak kuat. Pondasinya itu kita buatnya hanya untuk rumah satu lantai. Pondasinya kita hitung hanya untuk rumah tingkat satu lantai, satu loteng atau satu lantai. Namun ternyata kita pondasinya satu lantai, tapi punya cita-cita kalau bisa rumah ini bisa 10 lantai, bahkan seperti gedung pencakar langit. Pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan untuk menjadi gedung pencakar langit, untuk menjadi sebuah rumah yang sangat tinggi, sangat besar, sebagaimana cita-cita kebanyakan kita kalau membangun perusahaan? Namun, ternyata pondasinya itu pondasi yang tidak kuat, pondasi yang rapuh, yang tidak bisa digunakan untuk mendapatkan rumah yang besar. Nah, maka jawabannya, apakah bisa sebuah rumah 10 lantai, apalagi 100 lantai, dibangun di atas pondasi yang pondasi itu hanya kuat untuk satu lantai? Jawabannya pasti kita semua tahu, tidak bisa. Tidak mungkin. Rumahnya pasti roboh. Rumahnya pasti nggak akan bisa untuk bangun. Sama seperti analogi tadi, kita sebagai pebisnis pun kekuatan mental kita, kekuatan diri kita itu ada beda-beda. Ada orang yang punya kekuatan diri rumah 2 lantai. Ada orang yang punya kekuatan mental rumah 5 lantai. Ada orang yang punya kekuatan mental ya rumah 1 lantai, tidak bisa ditambah. Jadi ketika ditambah orderan, ditambah kesulitan, itu udah hancur berantakan. Apalagi ditambah lantai, ditambah loteng, ditambah gedung-gedung, ditambah lantai-lantai lebih tinggi, itu pasti hancur. Begitu pula pengusaha. Ketika dia itu mentalnya hanya gedung 1 lantai, tapi dia mau supaya naik lantai 10, lalu dia diberikan cobaan, dia diberikan peluang 10 lantai, cobaan 10 lantai, dia pasti akan hancur. Maka, Bapak dan Ibu semuanya,
di dalam diri kita ada namanya mental. Mental. Ya, makanya Pak Jokowi dulu di awal-awal bilang revolusi mental. Nah, mental kita ini ibarat pondasi, ibarat jembatan. Kalau mental kita itu hanya cukup mampu untuk dilewati satu mobil pick up, tapi kemudian yang lewat itu adalah mobil tronton bermobil-mobil gitu ya, udah pasti ambruk. Sama seperti mental kita itu kalau hanya mental untuk bisnis kecil, tapi pengennya bisnis besar. Ketika dikasih peluang, dikasih cobaan bisnis besar, wah dikasih masalah bisnis besar, udah ampun udah nggak kuat ya. Nah kadang-kadang yang nggak kuat itu kita sendiri. Nah maka dalam rangka untuk memperkuat mentalitas kita supaya kita nanti bisa untuk mendapatkan orderan-orderan besar, supaya bisnis kita bisa menjadi besar, kita perlu menguatkan mentalitas kita. Maka materi kita hari ini tentang menguatkan mental supaya mental kita siap untuk mendapatkan bisnis yang jadi jauh lebih besar, mendapatkan orderan yang jauh lebih besar, sehingga bisnis kita bisa besar. Nah, orang-orang yang sudah mampu mengatasi masalah-masalah besar, yang mentalnya kuat, ya itu pasti beda dengan orang-orang yang baru-baru mulai usaha. Nah, saya akan share, ini saya bisa share. Oke. Nah, oke. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, sekarang saya mau tanya. Ini yang kelihatan selain Pak Farid ada ibu siapa nih namanya 1LJ3TPZHTBWA. Namanya ibu siapa yang pakai kerudung hijau? Boleh kenalan, Bu? Boleh, iso kah? Jalan kaki kah? Wow. Boleh kenalan yang ini siapa aja yang ada di sini? Boleh, nggak apa-apa kita kenalan. Dinyalakan suaranya, kenalkan nama sama usahanya apa. Siapa yang mau kenalan? Oh, kayaknya harus disebut namanya nih baru mau kenalan. Oke. Gria Godong. Boleh kenalan Ibu Gria Godong? Boleh, Pak. Iya. Gria Nama saya Godong. Rumah daun. Rumah Daun. Ya, Rumah betul. daun. Ya. Iya. Ibu bisnis Nama apa Ibu? Rumah daun. eh, sesuai dengan Nama. namanya Iya. dari saya ini Pak, ekoprint Pak, ekoprint dan batik. Luar biasa. Ya. Iya Pak. Keren. Jadi, Gria Godong. eh, Iya. jadi ekoprintnya juga batiknya itu sudah melalui ada turunannya, sudah menjadi fashion, dibuat ya tidak hanya kain, tetapi sudah dibuat baju, dibuat sepatu, juga dibuat tas. Berarti motifnya motif punya Ibu khas sendiri. Motif daun Pak, daun sekitar dengan memakai zat warna alam. Iya. Ibu, Ya. maksudnya itu punya Ibu sendiri atau memang punya orang-orang di daerah situ? Punya saya sendiri Pak. Punya Ibu Dan sendiri. ya, dan untuk membatiknya saya juga bekerja sama dengan teman yang bisa membatik gitu. Iya, iya. Iya. Wah, luar biasa. Ibu luar biasa. Iya. Sudah dihakikan belum motifnya Ibu? Untuk motif sudah Pak, untuk motif batik sudah. Ada yang sudah, ya. Yang Baik. yang namanya motif tuntung pandang sudah dihakikan, sedang proses Pak. Demikian. Iya. Baik, luar biasa. Ibu pengen jadi pengusaha besar, Bu? Nah, itu maunya iya, Pak, tapi masih belajar. Iya, betul. Kita semua kan belajar. Saya mau tanya Bapak Ibu semuanya, terutama Ibu, mohon maaf Ibu Gria Godong, Ibu namanya siapa? Nama saya Larasati, Pak. Wah, Masya Allah. Namanya secantik orangnya. Ibu Larasati dan juga Bapak Ibu semuanya. Pernah nggak merasakan lagi nggak punya omset, kalau nggak punya omset gimana? Semangatnya semakin semangat atau
Pernah ngerasakan nggak kayak gitu? Lagi down atau lagi lemes gitu? Pernah? Iya Pak, sering Pak. Apalagi kalau apa namanya partner, maksudnya yang apa ya ya bisa dibilang bukan pekerja lah ya, partner saya untuk ini kurang mendukung gitu. Misalnya ditinggal pergi sebentar, ternyata hasilnya enggak karu-karuan kayak gitu-gitu. Ya, jadi down, Pak. Wah, iya, iya, iya. Itu kayaknya normal ya, kayaknya banyak orang yang seperti itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, tapi Ibu Larasati mau kan supaya jadi pengusaha besar, pengusaha sukses? Mau, Pak. Mau Mau. sekali. Mau tahu rahasianya? Amin. Mau, Pak. Mau, oke, baik. Nah, salah satu rahasia kita supaya jadi pengusaha besar. Oh iya, saya mau menyampaikan dulu, saya juga punya usaha. Yang pertama, saya direktur di perusahaan klinik kecantikan. Sekarang ada 34 cabang di seluruh Indonesia. Karyawannya 700 orang, karyawan saya. Terus saya juga ada perusahaan tambang, ya bikin mesin conveyor. Terus karyawannya sekitar 100-an orang. Kita sama-sama pebisnis, kita sama-sama pengusaha, dan kita sama-sama pengen jadi besar. Nah, salah satu rahasia untuk membuat bisnis kita besar adalah kalau kita omsetnya lagi turun, kalau kita ketemu masalah, kalau kita lagi ketemu permasalahan yang besar, rahasianya orang sukses adalah semakin mereka omsetnya turun, semakin mereka ketemu masalah besar, semakin mereka bersemangat, semakin mereka punya kemampuan dan kekuatan untuk bekerja lebih keras. Sedangkan orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang bisnisnya kecil nggak pernah besar-besar, itu adalah orang yang ketika down, ketika omsetnya turun, mereka lemes, mereka nggak mau berusaha lebih keras, mereka pengen healing, lama-lama hilang, mereka pengen tidur-tiduran, bahkan pengen jalan-jalan. Nah, sehingga mereka menurunkan standar kinerjanya. Nah, sifat ini, karakter mental ini, itu disebut dengan resilient atau self-resilient. Nah, ini yang saya tampilkan di depan. Jadi self-resilient ini adalah satu sifat wajib yang diteliti ternyata dimiliki oleh semua pengusaha besar. Ketika mereka lagi usahanya turun, omsetnya turun, ditipu orang, hati mereka lagi sakit, mereka tetap bekerja keras. Bahkan mereka bekerja lebih keras. Mereka tidak peduli walaupun di malam hari mereka hatinya lagi hancur, tapi besok pagi mereka tetap menjalankan agenda-agenda mereka, tetap bangun pagi-pagi, tetap berangkat ke kantor, tetap ketemu orang, tetap jualan, tetap melakukan semua hal yang memang harus mereka lakukan karena memang itu harus dilakukan. Walaupun mereka lagi patah hati, walaupun mereka habis ditipu ratusan juta atau bahkan miliaran, tetap mereka bekerja, mereka melakukan. Ketika mereka datang ke toko, toko mereka sepi, yang mereka lakukan mereka tidak pulang. Mereka tidak, aduh sepi, gimana ya, lemes pulang, saya nggak suka lihat toko sepi. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka duduk di toko, mereka berpikir dengan keras, mereka mencari cara-cara baru, mereka mencari apa yang harus dilakukan supaya mereka bisa mendapatkan kenaikan. Nah, sedangkan orang-orang yang bisnisnya nggak pernah besar, mereka ketika dikasih masalah, mereka turun mentalnya. Nah, ketika kita turun mentalnya, maka omsetnya juga semakin turun. Sedangkan orang-orang yang mereka sukses, mau naik, mau turun, mereka selalu semangatnya di atas. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ini yang disebut dengan self-resilient. Jadi, saya tahulah, saya yakinlah kita semua pernah sakit hati. Kita patah hati, kita ditipu, kita dibohongi, hati kita dikhianati. Nah, tapi apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan itu semua peristiwa itu? Yang dilakukan oleh orang sukses adalah mereka berusaha lebih keras, mereka bekerja lebih keras. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman, Bapak Ibu, mau sukses, mau berhasil? Pertanyaan berikutnya, kalau mau berhasil, mau sukses,
Apakah Bapak Ibu siap untuk senantiasa punya stamina paling maksimal, bekerja di level maksimal, walaupun keadaannya sekarang sedang sangat minimal, walaupun keadaannya sangat berantakan-berantakan. Nah, apakah kita siap untuk bekerja sangat keras, walaupun keadaannya sekarang lagi hancur sehancur-hancurnya? Iya. Kalau kita masih moody, masih namanya apa tuh? Mood swing kalau orang-orang sekarang bilang tuh, swing, moodnya naik turun, maka kita nggak akan pernah bisa untuk berhasil. Nah, ternyata dalam riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti tentang salah satu sifat karakter orang-orang sukses, mereka menemukan bahwa semua orang sukses memiliki kemampuan untuk resilience. Dalam bahasa Indonesia namanya gigih. Gigih atau bahasa Jawa namanya tekun. Gigih atau tekun itu bukan pada saat keadaan baik-baik saja. Gigih dan ketekunan itu hanya bisa dilihat ketika keadaan sedang tidak baik-baik. Jadi mereka orang-orang gigih ini adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk melompat dari satu kegagalan, dari satu sakit hati, dari satu peristiwa yang tidak baik, melompat ke peristiwa yang tidak baik berikutnya, tapi tetap dengan mempertahankan antusiasme mereka, mempertahankan semangat mereka, mempertahankan kinerja mereka selalu berada di level paling tinggi. Jadi saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Ketika saya belajar tentang ilmu ini, saya tidak pernah risau, tidak pernah khawatir dengan hasil, dengan omset, dengan apa yang akan saya dapatkan itu tidak pernah saya khawatirkan. Tapi yang saya khawatirkan adalah kalau saya tidak bekerja keras, yang saya khawatirkan kalau saya tidak bekerja benar, yang saya khawatirkan kalau saya tidak bekerja sebagaimana yang seharusnya orang-orang sukses kalau mereka bekerja. Jadi seburuk apapun keadaan, ketika saya nggak punya uang sama sekali, jam 6 pagi saya sudah mulai duduk depan laptop, atau jam 6 pagi saya sudah meeting dengan orang, jam 6 pagi saya sudah telepon sana, telepon sini. Meskipun saya hari itu lagi sedih, sesedih-sedihnya, walaupun hari itu saya lagi pengen kalau bisa tiduran sampai siang, baru kemudian bangun siang, baru ngapa-ngapain, atau pengen santai-santai, saya tetap bangun pagi jam 6, mohon maaf, aktivitas mulai jam 6, jadi setelah subuh, sholat subuh dan lain sebagainya, aktivitas mulai bekerja jam 6 dan sampai jam 9 malam. Mau keadaan seperti apapun, saya menjaga stamina saya ada di 6 sampai 9. 6 sampai 9 atau kadang-kadang 5 sampai 9 setiap hari. Mau keadaan seburuk apapun, saya terus bekerja di level itu. Dan ternyata Bapak Ibu semuanya, ketika kita selalu menjaga stamina kita, level kinerja kita di level paling tinggi, itu membutuhkan waktu yang tidak lama. Kita akan mendapatkan bahkan nikmat yang lebih besar daripada musibah atau daripada kehancuran yang kita dapatkan sebelumnya. Misalnya, kita dapat musibah, kita kehilangan, kita harus bayar sesuatu, kita ditipu orang, membuat hati kita minusnya 5. Tapi kemudian kita resilient, kita bekerja keras terus-menerus. Hanya dalam waktu kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu, itu kita akan mendapatkan kabar gembira, kita akan ketemu dengan orang-orang yang memberi peluang-peluang baru, karena kita bekerja terus-menerus. Kita akan ketemu dengan orderan tiba-tiba, yang itu bisa mengobati minus 5 kita tadi, dan akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang memberikan kita hasil plus 100. Nah, tapi syaratnya adalah kita jangan sampai ketika minus 5 itu, kita juga turun stamina kita, kinerja kita juga turun. Nah, ini yang disebut dengan mental baja, mental resilience, atau gigih dan tekun. Jadi kadang-kadang kita dalam bisnis ini ada ujian-ujian seperti kita rugi, kita nggak ada penjualan, bahkan kadang-kadang kita dibully orang, atau bahkan kita dikhianati sama partner kita, atau bahkan kadang-kadang kita karyawan menipu, atau mungkin kadang-kadang ada orang yang membicarakan, menggosipkan aib kita di belakang. Itu semua ujian-ujian yang akan didapati oleh semua orang yang pengen sukses. Pasti akan ada. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu untuk menjaga stamina kita walaupun di tengah-tengah gempuran ujian-ujian itu? Nah, jika teman-teman mampu, maka cuma tunggu tanggal waktunya aja, teman-teman pasti sukses. Tapi kalau Bapak Ibu ketika itu ada masalah terus turun, baru naik sedikit ada masalah turun, baru naik sedikit ada masalah down lagi, itu nggak bakalan sampai kiamat pun itu nggak akan pernah
untuk menjadi orang sukses. Karena apa? Karena semangatnya itu hati sedih, hati marah, itu menghalangi rezeki yang akan datang kepadanya. Jadi rezeki itu mendatangi orang-orang yang pinter, rezeki mendatangi orang yang berbagi, rezeki mendatangi orang-orang yang percaya dirinya tinggi, rezeki mendatangi orang-orang yang kerja keras, rezeki mendatangi orang-orang seperti itu. Rezeki menghindari orang-orang yang lagi melo, rezeki tidak mendatangi orang-orang yang lagi sedih. Orang lagi sedih misalnya, apalagi bikin status di WA, sedihnya dicurhatin di situ, sedihnya disampaikan di situ. Akhirnya orang yang mau beli pas lihat status WA, mau order, nggak jadi order. Kayaknya dia lagi bad mood, udahlah nggak usah. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ini adalah tantangan. Jadi self-resilient adalah ketahanan diri, kemampuan untuk terus berjuang, action, konsisten, tidak mudah menyerah saat puluhan kendala, masalah, cobaan datang. Itu yang disebut dengan self-resilient. Jadi ya self-resilient itu kalau pengalaman saya, paling nunggu aja kita semangat, tetap kerja keras, nunggu 3 hari sampai 1 minggu itu udah dapat peluang baru, udah dapat hal baru, udah dapat sesuatu yang luar biasa, mukjizat, bukan mukjizat lah ya, nikmat dari Allah yang membuat kita tuh yang tadinya jatuh akhirnya jadi naik lagi. Tapi syaratnya tadi gigih. Dalam bahasa agama sebenarnya gigih atau resilient ini disebut sabar. Sabar itu dalam bahasa agama kita adalah syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang wasta'inu bis-sabri wassalah. Kalau punya masalah, Allah bilang mintalah kepadaku pertolongan dengan 2 amalan, yaitu sholat dan sabar. Jadi sabar itu bukan ketika kita ada masalah terus kita ya udahlah nggak apa-apa mau gimana lagi, ya udah kita terima aja keadaannya, mau diapain lagi, bukan, itu namanya pasrah. Sabar itu tetap berbuat baik meskipun keadaan tidak baik. Sabar itu tetap berbuat benar meskipun keadaan tidak benar. Sabar itu tetap bekerja keras walaupun keadaan lagi tidak enak. Sabar itu tetap berada di stamina level paling tinggi walaupun hatinya lagi hancur serendah-rendahnya. Itu namanya sabar. Dan hanya sedikit orang yang bisa bersabar. Dan ketika kita amalan sabar ini kita lakukan, dengan amalan sabar ini, maka Allah akan mendatangkan pertolongan. Saya bilang tadi pengalaman saya 3 hari sampai 1 minggu, tiba-tiba ada orang telepon ngasih orderan, yang nggak kepikiran, saya nggak pernah bekerja, misalnya nggak pernah ngubungin orang itu, tiba-tiba orang itu ngubungin, tiba-tiba misalnya dalam 3 hari, 4 hari, dapat peluang, ketemu orang baru, tapi yang penting kita harus tetap bergerak, tetap bekerja. Nah, itu pengalaman saya. Setiap kali saya jatuh, dan saya tahu semua pengusaha begitu. Setiap kali hancur, setiap kali nggak ada omset, bekerja lebih keras. Akhirnya kita mendapatkan lebih banyak. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ini yang disebut dengan sabar. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami definisinya dan apa yang disebut dengan self-resilient sebagai syarat yang dimiliki oleh semua pengusaha sukses. Oke. Supaya kita self-resilient, saya langsung saja ya. Supaya kita self-resilient, yang pertama, supaya kita selalu mentalnya kuat, yang pertama kita perlu punya kekuatan pikiran. Jadi banyak orang yang pikirannya lemah. Pikiran yang lemah itu mudah dipengaruhi. Kita kalau pikiran kita lemah, maka pikiran kita mudah dipengaruhi oleh orang lain. Baca status WA orang lain, dasar lu gendut, nggak tahu berterima kasih. Ada orang nulis kayak gitu. Kitanya baper. Kitanya merasa itu kayaknya statusnya buat kita. Pikiran kita lemah. Jadi kelemahan pikiran itu mempengaruhi mentalitas. Kita harus bisa bilang, bodo amat. Ngapain gue pikirin. Nggak usah dipikirin. Nah gitu. Jadi orang yang pikirannya lemah, ya terlalu banyak mikirin hal-hal yang nggak penting. Terlalu banyak mikirin hal-hal yang nggak bisa dia kendalikan. Ya. Terlalu banyak pikirin apa kata orang. Nah, kalau bahasa sekarang namanya FOMO. Jadi ada FOMO bahasa-bahasa sekarang lah di marketing ya. Ya, kalau FOMO itu fear of missing out. Ya, takut ketinggalan zaman, itu FOMO. Kalau FOPO, fear of people opinion. Takut sama pendapat opini orang lain. Nah, ini pikiran yang lemah. Jadi Bapak Ibu begini, kita perlu melatih pikiran kita.
agar pikiran kita tetap fokus pada tujuan, pada goal, pada impian-impian kita, atau tetap fokus pada apa yang harus kita lakukan. Harus kita fokus pada situ. Jangan sampai pikiran kita terdistrak, terganggu, sehingga kita nggak bisa untuk bekerja dengan benar, karena pikiran kita terganggu oleh omongan orang, terganggu oleh pendapat orang. Siapa hari ini Bapak Ibu yang masih suka baper, masih suka pikirannya terganggu karena hal-hal yang di luar dirinya, yang membuat pikiran terganggu itu membuat dia menjadi kehilangan konsentrasi, menjadi lemes, menjadi tidak semangat, maka dia tidak mampu untuk menjadi gigih tadi. Maka kalau kita mau gigih, kita harus menguatkan pikiran kita, mengabaikan pendapat-pendapat negatif orang lain, mengabaikan opini-opini negatif orang lain, mengabaikan hal-hal yang mengganggu target-target pekerjaan-pekerjaan kita. Itu yang pertama. Selama kita tidak mampu menguasai pikiran kita sendiri, maka kita akan menjadi orang yang lemah, mental kita lemah, mudah untuk terganggu. Padahal kadang-kadang orang bikin status nulisnya bukan tentang kita, tapi kadang-kadang kitanya aja yang baper. Pikiran kita itu yang terlalu mikir seakan-akan kita ini yang dituju. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah kalau kita ingin ini supaya kita harus punya kekuatan pikiran. Oke. Saya lanjut biar kita langsung ke poin-poinnya ya. Jadi harus selalu optimis, pikiran positif. Yang kedua, supaya mental kita kuat, ya, kita perlu untuk exercise atau olahraga. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara mentalitas dan kesehatan fisik. Orang-orang yang fisiknya nggak sehat, fisiknya nggak kuat, itu mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi mentalitas. Ya, banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mereka secara rutin menjaga kesehatan. Saya senang misalnya kayak Pak Jokowi, Pak Sandiaga Uno, sering lari, sering jogging, sering main basket. Nah, kita perlu untuk punya agenda, memasukkan ke dalam agenda-agenda kita setiap hari kalau bisa minimal 30 menit untuk olahraga, jogging, jalan sehat, atau jalan 1-2 kilo setiap hari. Itu akan mempengaruhi mood kita atau semangat kita. Saya kalau lagi bete, mohon maaf, saya kalau lagi bad mood, ya, saya jalan kaki. Saya jalan kaki atau kadang saya lari. Bukan lari dari kenyataan, tapi lari, olahraga. Itu mengembalikan mood saya. Yang ketiga, nutrisi, menjaga makan. Karena mental kita juga terpengaruh oleh makanan yang kita makan. Jangan makan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Jadi kalau kita makan kebanyakan, energi kita jadi lemes ya, karena terlalu banyak yang kita makan akhirnya ngantuk gitu. Kalau makan terlalu sedikit juga nggak ada energi. Nah, dan yang terakhir, keempat, menjaga tidur. Nah, mentalitas kita ini juga terpengaruhi oleh kualitas dari kita tidur. Jadi kalau tidur, upayakan tidurnya nyenyak. Maka saya kalau beli kasur, itu selalu kasur yang bagus. Karena saya merasa bahwa tidur itu investasi untuk bisa bekerja dengan baik. Makanya Pak Farid nggak punya kasur, saya belikan yang bagus gitu ya. Masih ada nggak itu kasurnya? Masih Coach, Jadi, masih Coach. Terima kasih banyak Coach. Pak Farid itu luar biasa. Ya jadi kasurnya harus kasur yang bagus. Karena begini, tidur itu penting ya. Kurang tidur itu membuat stamina kita jadi nggak bagus. Jadi semua kasur kalau di Jakarta saya tinggal di apartemen, dan kalau saya memilih untuk menyewa sebuah apartemen, bagian pertama yang saya cek apartemen itu mau saya sewa adalah kasurnya. Kalau kasurnya keras, saya nggak akan memilih walaupun interiornya, furniture-nya bagus. Karena saya nggak tidur di furniture, saya tidur di kasurnya. Jadi pulang malam itu pengen langsung tidur gitu, rebahan, dan deep sleep.
tidurnya apa namanya ya, tidurnya tidur yang mendalam. Nah, Bapak Ibu semua, jadi ketika kekurangan tidur atau bahkan kelebihan tidur pun, coba Bapak Ibu kelebihan tidur. Pasti misalnya tidur bangun jam 10 atau jam 11, itu nanti pasti badannya juga capek dan terus ngantuk. Nanti ada teman, kamu kok ngantukan terus sih? Padahal baru bangun loh ini jam 10. Kadang-kadang gitu, karena kelebihan tidurnya. Kalau kekurangan tidur juga kita jadi lemes. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, kita harus menjaga stamina kita selalu bekerja di level paling tinggi, di stamina paling tinggi meskipun keadaannya paling buruk. Jadi jangan pernah khawatir dengan masalah yang ada, yang akan datang. Jangan berdoa supaya tidak ada masalah, jangan. Tapi berdoalah meminta kekuatan dan minta kemudahan. Tapi jangan berdoa, mudah-mudahan tidak ada masalah. Masalah akan selalu ada, karena namanya kita mau naik kelas, kita mau jadi orang besar, itu nggak mungkin tanpa masalah. Semua orang sukses itu pasti ada masalah. Kita di IKN saja, wah itu masalah yang dihadapi pemerintah dalam membangun IKN, itu luar biasa. Tapi memang itu memang kelasnya nasional, jadi masalahnya kelas nasional. Ya masalah-masalah itu yang harus dihadapi. Ya untuk membangun sebuah negeri itu ya masalahnya seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah bekerja keras terus-menerus, jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita down ketika masalah-masalah itu datang. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin itu poin-poin awal yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu, hal-hal ringan sebenarnya, hal-hal fundamental sebenarnya yang saya sampaikan. Saya nggak menyampaikan ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi, teknik-teknik apa yang tinggi-tinggi. Sama saja kalau kita bicara hal-hal tinggi-tinggi, tapi ketika kita dapat masalah sedikit, kita down, kita terus jadi berantakan pikiran kita jadi baper, kita jadi hancur perasaan kita nggak mampu untuk bangkit lagi. Maka setinggi apapun ilmunya, kalau mentalnya nggak kuat, mungkin ilmunya lantai 10, tapi mentalnya, pondasinya hanya lantai 1, maka tidak akan pernah untuk bisa membangun lantai 10. Mungkin itu sharing pertama dari saya awal-awal. Kita kalau mau ada sesi tanya jawab, boleh saya berikan kesempatan Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan layarnya kepada Pak Farid. Pak Farid, terima kasih sesinya. Saya kembalikan lagi, kita boleh tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Fitra, ya. Materi yang sangat luar biasa dan materi yang selalu favorit buat saya, yaitu tentang self resilient, bagaimana kita mengelola diri kita menjadi business owner yang kuat dan hebat. Iya. Baik Bapak Ibu, saya persilakan satu pertanyaan saja sebelum kita tutup karena sekarang sudah jam 17.20 di Kalimantan. Kami persilakan siapa yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya ingin mengundang Tante Laras nih. Tante Laras, mohon bisa menyalakan mic. Iya, Tante Laras, mohon bisa diberikan testimoni pada kesempatan hari ini. Kita belajar bersama sosok yang sangat luar biasa. Ada Bu Reni tadi, Bu Reni Sahyu dari Labangka Barat sebagai guru IKN. Kemudian juga ada Bu Merina dan yang sangat luar biasa juga Coach Fitra ini berkenan meluangkan waktu. Yang kita tahu sendiri Coach Fitra ini juga waktunya sangat sibuk sekali, banyak perusahaan yang harus dikelola, kemudian juga harus sharing, berbagi kepada orang di berbagai kota. Saya menjadi saksi sendiri dan saya berhutang budi kepada Coach Fitra ketika saya pindah ke rumah yang baru di Sepinggan baru itu salah satu hadiah terindah bagi saya oleh Coach Fitra adalah saya diberikan kasur ya. Saya nggak sekalian sama isinya. Iya, Tante Laras mohon berkenan bisa memberikan ya semacam testimoni apa yang sudah didapat hari ini dalam kegiatan Bu Guru. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Coach Fitra. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh lewat WA, nanti akan saya teruskan ke Coach Fitra. Karena jujur saya sudah punya nomor WA-nya Coach Fitra ya. Sekalian sama nomor rekeningnya juga. Tante Laras, silakan Tante Laras. Oke. Ya, baik, baik Pak, baik Coach Fitra, Coach Farid, yang tadi dipaparkan oleh Coach Fitra luar biasa karena
ka- betul kadang eh, saat ada nggak bisa tidur mungkin karena sesuatu dan lain hal itu jadi mood swing memang iya. Jadi seharian itu akan tidak bisa apa ya bekerja dengan baik gitu. Dengan adanya apa berguru hari ini berarti memang saya harus memulainya lagi untuk menjadi seorang yang luar biasa seperti Coach Fitra. Ternyata harus mempunyai pikiran dan mental yang kuat. Jadi terima kasih banyak saran-sarannya dan sharingnya bisa memberikan waktu untuk kami. Terima kasih Coach Fitra, Coach Farid. Iya, terima kasih Tante Laras ya. Mohon tidak keluar terlebih dahulu. Mohon open cam ya. Untuk open cam kita foto bersama-sama ya sambil mendengarkan lagu akan sebagai cinta kita kepada negara Republik Indonesia. Mohon izin. Mohon izin halaman pertama saya screenshot. Bentar. Ya, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Coach Fitra Jaya Saleh sudah berkenan sharing pada sore hari ini. Kepada Ibu Merina juga sudah berbagi. Kemudian Ibu Reni yang ditemenin anaknya. Ibu-ibu semuanya para pembelajar terbaik. Salam kenal Bu Ayu Marta, ya, Bu Astuti, Mas Suradi, Mas Rusli, ya. Kemudian Tante Laras, Ibu, siapa ini baju hijau ini namanya? Mohon maaf bila mana ada kekurangan atas salah kata, salah bicara, salah tawa. Insya Allah kita akan bertemu 2 minggu lagi di dalam kegiatan yang sama, yaitu berguru, belajar bersama guru. Ingat bahwasanya setiap waktu adalah belajar, setiap orang adalah guru, dan setiap tempat adalah kelas. Saya sebagai pemandu acara pada kesempatan hari ini sekali lagi menyampaikan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Terima kasih Coach.